di video kali ini saya akan menelaah terkait kasus perbankan di dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 273/K/Pidsus/2015. Berdasarkan fakta-fakta yang telah tertera di dalam putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan nomor perkara 273/K/Pidsus/2015, terdakwa yaitu Rosy Isnandar pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tanggal 1 Juli 2019 hingga tanggal 10 Juli 2010, setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2009 hingga 2010 bertempat di kantor PD BPK atau EKP Lopok, tepatnya di Jalan Lintas Bima, Lape, Lopok, Kabupaten Sumbawa. Terdakwa yaitu Rosy Isnandar dikatakan telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian sehingga ia harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut oleh pengadilan negeri karena dengan sengaja ia membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan oleh terdakwa. Pada kenyataannya, terdakwa sendiri yaitu Rosy Isnandar adalah sebagai staf pegawai pada PD BPR NTB Sumbawa kantor cabang Lombok. Ia bertugas untuk menerima persyaratan permohonan kredit dari nasabah. Lalu dari permohonan kredit tersebut, terdakwa memanfaatkan fotokopi KTP nasabah yang sudah lunas kreditnya atau nasabah yang ditolak kreditnya, lalu ia pergunakan untuk membuat administrasi fiktif seolah-olah nasabahlah yang mengajukan administrasi tersebut sebagai nasabah peminjam pada PD BPR Sumbawa cabang Lombok. Dan uang yang terdakwa dapat dari hasil kredit fiktif tersebut ia pergunakan untuk kepentingan pribadi si terdakwa tersebut. Selanjutnya yaitu terdakwa juga telah melakukan penagihan kepada debitur namun tidak dicatatkan di dalam pembukuan bank, dan kredit fiktif tersebut pula diterbitkan tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan prosedur sebenarnya, seperti halnya tanpa melalui proses survei kepada debitur atau nasabah maupun analisa terhadap permohonan kredit, dan terdakwa melaporkan transaksi keuangan nasabah tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga berakibat terjadi pencatatan berbeda pada buku rekening nasabah serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tabungan nasabah tersebut. Fakta-fakta lain diantaranya yaitu satu buah buku realisasi bulanan KMK PD BPR LPK Lombok periode bulan Januari 2008 hingga bulan Desember 2009. Yang kedua yaitu satu buah buku realisasi pegawai PD BPR LKP Lombok periode bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2009. Yang ketiga yaitu satu lembar surat permohonan kredit kepada PD BPR LPK Lombok atas nama pemohon Ambowo tanggal 13 Juni 2009. Yang keempat yaitu satu lembar surat permohonan kredit perorangan PD BPR LKP Lombok atas nama Ambowo. Yang kelima yaitu satu lembar surat kuasa pemotongan gaji atas nama Ambowo tanggal 13 Juni 2009 bermaterai 6.000. Yang keenam yaitu satu lembar surat kesanggupan atau kesediaan bendaharawan Ambowo tanggal 13 Juni 2009 bermaterai 6.000. Dan yang ketujuh yaitu satu lembar fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Ambowo. Isu yang ada di dalam putusan di atas yaitu bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang telah tertera di atas, maka pokok permasalahan dalam kasus ini adalah Rosy Isnandar selaku terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana perbankan, yaitu berupa membuat catatan palsu di dalam pembukuan atau di dalam proses laporan maupun di dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Dan juga ia telah melakukan perbuatan perbankan lainnya pula yang berupa penagihan kepada debitur yang tidak dicatatkan di dalam pembukuan bank dan membuat kredit fiktif yang diterbitkan tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan prosedur sebenarnya, yang seolah-olah nasabahlah yang mengajukan administrasi tersebut sebagai nasabah yang meminjam kepada PD BPR Sumbawa cabang Lombok, padahal kenyataannya nasabah tidak melakukan tindakan pinjaman tersebut. Di dalam putusan perkara di atas, para hakim telah memutuskan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana perbankan dan dapat berkaitan dengan pasal-pasal di bawah ini. Yang pertama yaitu berkaitan dengan pasal 49 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 JO yang berisikan bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif,
dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk perbankan. Pasal selanjutnya yaitu pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisikan jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana. Jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Analisis perkara. Berdasarkan isu dan aturan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik suatu pemikiran bahwa terdakwa yaitu Rossi Isnandar telah terbukti melakukan suatu tindak pidana perbankan secara berlanjut, yaitu berupa pemalsuan laporan pembukuan atau melakukan catatan pembukuan yang fiktif dan membuat kredit fiktif yang diterbitkan tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan prosedur sebenarnya yang mengakibatkan banyaknya kerugian antara beberapa pihak yang merasa dirugikan seperti pihak kreditur atau nasabah yang data-data dirinya telah dipakai dan pihak kreditur atau nasabah yang selama ini telah ditagih oleh terdakwa namun tidak dituliskan secara benar sesuai prosedur yang berlaku di dalam PD BPR Sumbawa Cabang Lombok. Di dalam kasus ini, terdakwa dijerat dengan pasal 49 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 JO tentang perbankan dan pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan dari paparan fakta, isu dan aturan yang lainnya yang telah dikemukakan di atas, maka saya pribadi telah sepakat untuk memberikan kesimpulan dari analisa yang saya berikan sebelumnya bahwa karena banyaknya fakta yang telah tertera di dalam putusan pengadilan negeri yang tertera yaitu Rossi Isnandar selaku terdakwa telah ditetapkan terbukti bersalah telah melakukan suatu tindak pidana perbankan yang dilakukan secara berlanjut sesuai dengan pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 JO dan pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan ia dikenakan ancaman pidana penjara selama 6 tahun dan membayar denda sebesar 10 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 3 bulan dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan karena sebelumnya terdakwa telah melakukan penahanan kota atau rutan.